sudah dijelaskan tadi bahwa pada malam hari ini dalam pertemuan KKS Kelapa Gading untuk membicarakan tentang eh, salah satu dokumen sebenarnya ya yang dikeluarkan oleh Diskateri Ajaran Iman ya, pada tanggal 14 Januari 2020 eh, 25 ya. Em, Ibu Bapak, Saudara dan Saudari, em, untuk pertemuan pada malam hari ini memang bukan materi yang fix dari saya, tetapi kita mencoba untuk belajar bersama salah satu dokumen yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus ya, dia Paus Fransiskus seperti yang saya katakan tadi. Jadi saya mengambil tema ya merenungkan kecerdasan buatan AI dalam terang iman. Em, ini adalah dokumen yang dikeluarkan ya Antiqua et Nova ya Antiqua et Nova itu merupakan catatan tentang hubungan antara kecerdasan buatan dan kecerdasan manusia. Mungkin eh, saudara-saudari sudah membaca dokumen ini ya, tetapi pada malam hari ini kita mencoba untuk mendalaminya secara bersama-sama tentang maksud dari dokumen ini ya. Menurut saya baik ya dalam forum ini bahwa tidak hanya berbicara tentang kitab suci, tetapi juga penting untuk melihat hal-hal yang kontekstual berkaitan dengan ajaran-ajaran gereja, ya, berkaitan dengan berita terbaru, dokumen terbaru yang dikeluarkan oleh kepausan gitu. Sehingga karena dokumen ini merupakan dokumen yang baru ya, yang dikeluarkan tanggal 14 Januari 2025, maka pada malam hari ini saya membagikan eh, apa yang ada dalam dokumen ini. Ini merupakan suatu tanggapan dari Gereja Katolik ya dengan suatu fenomena yang terjadi sekarang ini dengan adanya revolusi teknologi ya yang kita sebut sebagai kecerdasan buatan, kecerdasan intelijen itu, yang bahkan kalau dilihat ya itu eh, di satu sisi mempengaruhi, menguntungkan kehidupan manusia, yang memberikan dampak positif, tetapi di sisi lain juga itu memberikan dampak negatif. Nanti dokumen ini berbicara tentang hal itu. Lalu kemudian hal yang paling ditekankan nanti adalah bagaimana membedakan antara kecerdasan buatan itu dan kecerdasan manusia. Bahwa kecerdasan buatan ya itu ditempatkan pada posisinya sebagai buatan manusia. Nah, kehadiran kecerdasan buatan itu atau teknologi atau AI itu harus memperhatikan martabat manusia. Nah, kalau kita lihat bersama fenomena-fenomena yang terjadi ya eh, saat ini, misalnya ya eh, pengaruh dari AI itu ada orang yang membuat atau mengedit foto ya seorang Romo misalnya berpelukan dengan seorang ibu. Nah, itu kan semua apa namanya suatu berita-berita yang kadang kemudian mengguncangkan gitu ya. Tapi sebenarnya itu merupakan hasil editan-editan AI. Atau misalnya ada suara-suara ya yang meniru suara dari Paus Fransiskus misalnya atau suara dari Monsignor Kardinal Ignatius ya beberapa bulan yang lalu itu. Padahal dia tidak mengeluarkan kata-kata itu. Atau misalnya Jokowi yang menggunakan bahasa Mandarin, ya, padahal dia tidak mengeluarkan kata-kata itu, tidak menggunakan bahasa itu. Nah, kehadiran AI ini, ya, seperti yang saya katakan, di satu sisi dia memberikan dampak positif, membantu kehidupan manusia, tetapi di sisi lain juga dia sangat mempengaruhi. Nah, berdasarkan hal itu kemudian gereja memberikan tekanan khusus, memberikan apa namanya perhatian keberadaan AI ini bagaimana.
jika dilihat dari iman kita, lalu kemudian dihadapkan dengan kecerdasan manusia, yang mana manusia itu adalah eh, secitra dan serupa dengan Allah yang memiliki kehendak, memiliki intelek dan lain sebagainya. Ini kurang lebih gagasan keseluruhan dari apa namanya dokumen ini ya, dimulai dengan pendahuluan, lalu kemudian apa itu kecerdasan, lalu kemudian kecerdasan dalam tradisi filsafat dan teologi, gitu ya. Nanti saya akan menyederhanakan apa yang dimaksudkan ya, tentang rasionalitas, inkarnasi, relasionalitas, hubungan dengan kebenaran, lalu kemudian bagaimana pengelolaan dunia, lalu kemudian tentang pemahaman komprehensif tentang kecerdasan manusia itu sendiri, lalu kemudian keterbatasan kecerdasan buatannya, lalu kemudian bagaimana peran etika dalam mengarahkan pengembangan penggunaan AI ini. Di sini yang paling penting nanti peran etika ini. Jadi ada etika khusus bagaimana kita melihat dan menggunakan kecerdasan buatan. Lalu kemudian membantu kebebasan manusia dan dalam mengambil keputusan ya. Ini bagian dari etika dalam menggunakan AI itu, menggunakan kecerdasan buatan. Lalu kemudian ada pertanyaan-pertanyaan khusus di mana di situ nanti ya Paus Fransiskus menampilkan gejala-gejala yang terjadi dalam sektor kehidupan manusia, baik dalam dunia kesehatan, pendidikan, agama, dan lain sebagainya. Kehadiran AI itu mempengaruhi. Di satu sisi memberikan dampak yang positif, di sisi lain memberikan dampak yang negatif. Nah, ini merupakan dua tampilan gambar eh, yang mau saya tampilkan kepada Bapak Ibu semua. Di satu sisi itu ada kecerdasan AI, ya. Di satu sisi itu ada kecerdasan buatan. Kalau kita melihat secara kronologi bagaimana keberadaan kecerdasan manusia, itu kita hadapkan dengan bagaimana kisah penciptaan. Bahwa dalam permulaan Allah menciptakan manusia itu seturut secitra dengannya, ya, diberikan kehendak dan kebebasan, dan di dalamnya juga ditampilkan, diberikan kecerdasan, ya, yang kemudian membantu manusia itu untuk apa namanya berpikir, bertindak dan lain sebagainya. Sementara AI ini, AI adalah hasil dari buatan manusia. Namanya tadi kan kecerdasan buatan, dibuat oleh manusia. Maka pertanyaannya nanti adalah apakah dia menjadi tuan ya atau manusia yang menjadi tuan atas kecerdasan itu, buatan itu, ya. Nah, ini merupakan apa namanya eh, selayang pandangnya gitulah ya, bahwa dunia modern sekarang ya mengalami perkembangan ya yang sangat cepat ya dalam kecerdasan buatan atau artificial intelligence itu ya, digunakan dalam berbagai bidang termasuk juga dalam gereja Katolik ya. Gereja berusaha untuk mengikuti perkembangan zaman agar tetap relevan. Karena itu gereja memberi perhatian pada kemajuan AI. AI itu ya mempengaruhi cara orang berkomunikasi, berinteraksi, lalu kemudian eh, para pemimpin, para imam juga ya menggunakannya, entah itu dalam hal pelayanan dan lain sebagainya. Maka kemudian di satu sisi, gereja perlu memanfaatkan teknologi itu seperti AI itu agar tetap dekat dengan umat ya dan menjawab tantangan zaman. Namun di sisi lain, gereja itu harus menjaga nilai-nilai kemanusiaan, spiritual dan moral yang menjadi ciri khasnya gitu. Sehingga di sini gereja memiliki tanggung jawab untuk memberikan pandangan etis tentang penggunaan kecerdasan buatan itu dalam kehidupan bersama gitu ya. Em, Sebenarnya di sini hanya mau mengatakan bahwa gereja itu tidak bisa menutup dirinya dengan perkembangan zaman. Kita lihat dalam Konsili Vatikan kedua, ya, gereja itu harus terlibat di dunia. Gereja tidak hanya mengakui bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam dirinya, tetapi gereja mengakui bahwa di luar dirinya ada keselamatan. Maka gereja juga harus merasakan ya apa yang terjadi di dunia dan menerima apa yang sedang terjadi di tengah dunia. Dan salah satunya adalah
kecerdasan buatan ini. Ya. Tetapi sifat sikap yang mau ditunjukkan di sini adalah ya eh, menjaga nilai-nilai kemanusiaan, spiritual dan moral. Lalu kemudian ini yang menjadi gagasan utama kita melihat nanti secara keseluruhan dari apa namanya dokumen ini ya, bahwa dalam terang iman Kristen kecerdasan manusia dipandang sebagai karunia ilahi, ya, kecerdasan manusia dipandang sebagai karunia ilahi karena manusia itu diciptakan menurut gambar Allah, seperti yang saya katakan tadi. Ketika kita merujuk pada kecerdasan manusia, itu merujuk pada hakikat penciptaan itu, bahwa itu merupakan karunia dari Allah. Oleh karena itu, ketika manusia menggunakan akal budi dan kemampuannya, ya, termasuk teknologi AI ini, itu kan salah satu kemampuan manusia menciptakan itu. Maka harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dalam semangat pengelolaan ya terhadap dunia cipta. Dapat dikatakan sebagai kecerdasan itu harus digunakan dalam kerangka co-creator day. Artinya manusia itu kan sebagai rekan kerja Allah, gitu ya. Jangan menjadikan AI itu sebagai tuan, gitu ya, yang kemudian menghilangkan kecerdasan manusia itu sendiri, ya. Tetapi kecerdasan yang dibuat oleh manusia, AI itu sendiri, kecerdasan buatan itu digunakan selaras dengan hakikat penciptaan, membantu manusia agar dunia ini tetap terjaga dengan baik. Oke, sampai di sini apakah masih terdengar? Terdengar, Terdengar, Prat. terdengar, Ya, Frater. ya, oke. Saya izin sebentar, 3 menit. Bu Vero silahkan diisi sebentar. Masih di mute, Bu. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf karena Fraternya minta izin sebentar aja. Terus Bapak Ibu, kalau seandainya ada yang mau bertanya, silahkan eh, ketik di kolom chat. Nanti akan dibuka saat tanya jawab ya video. Oke, Frater Lalen Terima sudah kasih. kembali. Silahkan Frater. Ya, baik. Terima kasih. Em, saya kembali menjelaskan seperti yang saya sudah katakan tadi, ini adalah kerangka ya dari secara keseluruhan dokumen ini ya. Eh, tapi sebelumnya eh, saya mau kembali eh, tunggu. Ini tadi ya, Antiqua et Nova tadi itu dari bahasa Latin ya. Antiqua itu yang lama, itu terjemahannya. Sedangkan Nova itu adalah yang baru ya. Jadi Antiqua et Nova itu yang lama dan yang baru. Jadi ada rujukannya, ada dalam Injil Matius, nanti kita akan lihat di bagian berikutnya nanti. Di situ mau menjelaskan bahwa uh, sebagai orang beriman, ya, arti dari kalimat ini ya, uh, kita menggunakan kebijaksanaan iman masa lalu, ya, berdasarkan tradisi, magisterium dan lain sebagainya itu, ya, uh, untuk menanggapi perkembangan masa sekarang ya. Salah satunya adalah perkembangan AI itu ya secara bertanggung jawab demi membangun dunia yang manusiawi yang selaras dengan kehendak Allah.
Kira-kira itu yang mau ditampilkan ya dari Antigua et Nova ini. Gitu. Kita lanjut. Nah, ini panggilan bijaksana ini. Kita diajak untuk menanggapi perkembangan teknologi modern dengan hikmat, baik dari tradisi lama maupun pemahaman yang baru. Nah, ini berdasarkan tadi itu ya, judul Antigua et Nova. Nah, kecerdasan manusia adalah bagian dari penciptaan menurut gambar alam, sehingga penggunaannya memiliki nilai moral dan spiritualitas. Ini saya jelaskan eh, yang ini tadi ya, eh, yang ini kerangka apa keseluruhan dari dokumen ini. Lalu kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi itu, termasuk kecerdasan buatan itu harus digunakan secara bertanggung jawab ya, secara tanggung jawab ya, bukan sembarangan ya. Kita lihat yang terjadi sekarang itu kan banyak orang yang mengedit badannya lain, lalu kemudian badan yang vulgar misalnya, lalu kemudian mereka gunakan muka kita gitu ya, tempel di situ. Nah, kalau kita lihat kecerdasan buatan itu atau AI itu ya, itu tidak digunakan secara bertanggung jawab, digunakan secara sembarangan ya, untuk keperluannya sendiri, untuk keuntungannya sendiri. Tidak sesuai lagi dengan hakikat co-creator day tadi itu sebagai bagian dari untuk bekerja sama dengan Allah membangun dunia lebih baik. Lalu kemudian kita lihat dalam kejadian itu ada mandat Alkitab ya, panggilan kita untuk mengelola dan menjaga bumi. Maka menjadi dasar bagi kita ya, etika penggunaan teknologi ini dalam iman Kristen kita. Mengelola dan menjaga bumi. Mengelola kecerdasan itu dengan baik ya, untuk apa namanya bekerja sama dengan Allah membangun dunia. Lalu kemudian gereja menekankan pengelolaan dunia ciptaan yang bijaksana dan beretika melalui akal budi dan kemampuan teknis yang dimiliki oleh manusia. Gitu. Nah, gereja tidak menolak kemajuan, itu yang harus kita sadari ya, melainkan mengakuinya sebagai sarana untuk bekerja sama dengan Allah dalam merawat ciptaan. Gitu. Maka kreativitas, kemampuan, ya kemampuan inovatif manusia itu berasal dari Tuhan dan itu harus dikembalikan, harus digunakan untuk kemuliaan Tuhan sendiri. Itu. Keberadaan kecerdasan buatan itu merupakan karunia kita, bakat ya, talenta yang kita terima gitu ya. Maka kemudian itu harus kita kembalikan ya. Saya menggunakan sarana apa namanya membuat PowerPoint ini ya dengan AI gitu ya. Ya sarananya untuk kemudian menampilkan hal ini supaya terlihat baik ya, kemudian membantu saya untuk bisa mempresentasikan di depan Bapak Ibu semua. Nah, dalam kerangka itu maksudnya. Maka em, refleksi iman atas ilmu dan teknologi itu adalah ini. Dalam menjawab pertanyaan, apa artinya menjadi manusia? Ya, gitu ya. Apa artinya menjadi manusia dihadapkan dengan keberadaan kecerdasan buatan itu. Dimensi ilmu dan teknologi tidak boleh diabaikan, sebab hal itu merupakan bagian dari panggilan manusia sebagai gambar Allah. Gitu. Semua kemampuan tersebut perlu digunakan secara bijak dan bertanggung jawab. Nah, kalau kita lihat kehadiran kecerdasan buatan itu, pertama-tama adalah dia meniru, ya. Lalu kemudian menyamai kecerdasan manusia. Itu makanya kemudian ada banyak hal, ya, teknologi yang mengganti cara kerja manusia, ya. Hal ini menyentuh inti pertanyaan tentang apa artinya kemudian menjadi manusia. Ketika misalnya ada hal yang menjadi tugas dan tanggung jawab manusia, tetapi kemudian digantikan dengan robot misalnya, gitu ya. Nah, kemampuan AI dapat menghasilkan karya baru dari data manusia dengan kecepatan dan kualitas yang tinggi, ya,
yang membingungkan batas antara karya buatan manusia dan mesin. Jadi apa yang kita searching setiap hari ya di internet, di Google, di YouTube itu. Jadi data itu ya dia menampung semuanya. Lalu kemudian dari situ kemudian menjadi pengetahuan baru juga buat dia ketika misalnya orang lain searching muncul lagi hal seperti itu. Ya, yang paling dekat dengan dunia siswa mahasiswa sekarang itu adalah ChatGPT itu ya. Lalu kemudian AI dapat memperburuk krisis kebenaran, terutama karena hasilnya ya, seperti deepfake itu, atau teks palsu, foto palsu, suara palsu. Maka kemudian sulit dibedakan dari karya asli, gitu ya. Ada orang yang membuat lagu menggunakan AI, gitu ya. Sehingga kemudian pertanyaannya, produser nanti tidak akan bisa bekerja lagi, karena ya tinggal tulis saja apa namanya lagunya, masukkan, kayak gitu. Lalu kemudian karena AI dapat belajar dan membuat keputusan tanpa campur tangan langsung manusia, muncul kemudian pertanyaan, siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kesalahan atau dampak negatif? Gitu ya. Maka kemajuan AI memaksa manusia untuk kembali merefleksikan identitas dan martabatnya. Hmm, gitu. Ketika misalnya terjadi kesalahan, siapa yang disalahkan? Bukankah itu adalah buatan manusia sendiri? AI bukan sekedar alat, tetapi bagian dari transformasi mendalam yang mempengaruhi seluruh peradaban manusia. Paus Fransiskus menggarisbawahi keberadaan artificial intelligence ini sebagai perubahan zaman. Ya. AI mempengaruhi hampir semua bidang kehidupan, hubungan sosial, pendidikan, seni, kesehatan, hukum, militer, diplomasi, dan lain sebagainya. Lalu kemudian perkembangan AI harus dipandu oleh prinsip etika dan pemahaman yang benar tentang manusia agar tidak melenceng dari tujuan kemanusiaan. Nah, inilah yang saya maksudkan tadi di bagian awal tentang keseluruhan kerangka adanya dokumen ini. Poinnya di sini, ya, bahwa perkembangan kecerdasan buatan itu harus dipandu oleh prinsip etika, ya, dan pemahaman yang benar tentang manusia, ya, agar keberadaan, kehadiran kecerdasan buatan itu tidak melenceng dan meruntuhkan nilai kemanusiaan. Gitu. Kita lihat fenomena perang yang baru terjadi sekarang itu ya, antara Israel dan Iran itu. Kalau kita lihat kan itu ada pesawat tanpa awak itu, ya, yang berjalannya adalah drone, tinggal diperintahkan saja gitu ya. Mau hancurkan yang mana, tinggal ditekan, lalu kemudian membuat apa namanya suruhannya ya, yang penting sesuai, lalu kemudian kirim. Hal seperti itu. Nah, gereja kemudian mengajak semua orang ya beriman, baik orang tua, guru, imam maupun pemimpin gereja ya, untuk peduli dan terlibat aktif dalam pembentukan sikap terhadap kecerdasan buatan ini. Ya. Ini merupakan ajakan dari dokumen ini. Jadi AI membutuhkan uh, bukan hanya kecerdasan teknis, tetapi juga hikmat rohani. Artinya kebijaksanaan hati yang mampu membedakan mana yang baik dan mana yang benar, mana yang tidak baik, ya, mana yang baik. Dan ada tiga fokus utama dalam dokumen ini, kalau Bapak Ibu sudah baca ya. Yang pertama itu membedakan antara kecerdasan buatan dan kecerdasan manusia. Lalu kemudian dia menawarkan perspektif ya tentang hakikat kecerdasan manusia itu. Lalu kemudian menyusun pedoman etis yang kemudian keberadaan kecerdasan buatan itu harus menjunjung martabat manusia ya seperti itu. Nah, kita masuk pada poin yang kedua tentang apa itu kecerdasan buatan. Tentu Bapak Ibu semua tahu, tetapi saya hanya menggarisbawahi apa yang ada dalam dokumen ini. Ya, kecerdasan buatan itu adalah teknologi yang dirancang ya agar komputer atau mesin itu bisa berpikir dan bertindak seperti manusia. Ya, bisa mengenali gambar, bisa memahami kata-kata, dia bisa menulis, dia bisa membuat keputusan berdasarkan data, gitu ya. Lalu kemudian kalau melihat perkembangannya sekarang ya, banyak perusahaan yang menggunakan
kecerdasan buatan untuk menganalisis data, membuat kesimpulan gitu ya. Lalu kemudian eh, ini contoh-contohnya, misalnya menjawab pertanyaan pelanggan seperti chatbot itu atau ChatGPT ya, membuat iklan atau tulisan secara otomatis, atau sekarang itu kalau lihat ya, ada banyak foto-foto yang fotonya biasa-biasa saja, tapi kemudian ketika ditransfer lalu kemudian dirubah menggunakan AI, itu dirubah seperti gambar anime gitu ya. Jadi AI itu ya membuat komputer atau keberadaan robot itu menjadi lebih pintar agar bisa membantu manusia dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Gitu. Kalau sejarah singkatnya bisa dibaca dalam dokumen itu ya, misalnya menggarisbawahi di sini, istilah artificial intelligence itu pertama kali dikenalkan oleh John uh, McCarthy ya pada tahun 1956. Lalu kemudian konsep dasarnya itu muncul sejak ada salah satu penemu juga ya, Alan Turing itu, apakah mesin dapat berpikir? Itu kerangka awal kemudian menciptakan uh, apa namanya kecerdasan buatan ini ya. Awalnya kecerdasan buatan ini berfokus pada logika Vollmer ya atau matematika. Lalu kemudian dia berkembang ke pembelajaran mesin, machine learning itu ya dengan data sebagai basis pelatihannya untuk prediksi, untuk mengambil keputusan dan lain-lain. Tapi kemudian saat ini ya berdasarkan apa namanya dokumen ya, yang kita pelajari pada malam hari ini ya, AI itu masih berupa kecerdasan terbatas ya. Tapi kemudian para peneliti ingin mengembangkan kecerdasan buatan yang lebih canggih lagi, ya, kecerdasan yang bisa berpikir dan bertindak seperti manusia dalam semua bidang, menggantikan, gitu ya. Bahkan ada yang membayangkan, gitu, kalau kita lihat di film itu kan, melampaui kecerdasan manusia, super intelligence, ya, membuat manusia hidup jauh lebih lama lagi, atau bahkan ada praktik-praktik sekarang itu manusia yang sudah mati itu jadi dibekukan. Siapa tahu 2050 itu bisa dihidupkan kembali dengan keberadaan apa namanya kecerdasan ini. Namun kemudian ada kekhawatiran bahwa perkembangan AI ini bisa menguburkan makna dan jati diri manusia. Ya, hal ini juga kemudian memunculkan pertanyaan mendasar gitu ya. Apakah kecerdasan pada manusia dan mesin atau hal yang sama? Ya, pertanyaannya. Pada kenyataannya, ya, kecerdasan manusia mencakup seluruh kepribadian dan jiwa. Itu kalau kita lihat perbedaannya sekarang ya. Kecerdasan manusia itu mencakup seluruh kepribadian dan jiwa manusia itu. Sedangkan kecerdasan buatan itu hanya sebatas kemampuan fungsi saja ya, yang bisa diprogram dan ditiru oleh mesin. Gitu. Yang memasukkan data itu adalah manusia itu sendiri. Lalu kemudian meskipun kecerdasan buatan itu mampu menyelesaikan banyak tugas dengan sangat baik, itu tidak berarti dia benar-benar bisa berpikir. Ya. Ini adalah perbedaan penting untuk kita bisa lihat kecerdasan manusia dan kecerdasan buatan itu. Jadi cara kita mendefinisikan kecerdasan ya akan mempengaruhi pemahaman kita tentang hubungan antara manusia dan teknologi. Jadi beda ya kecerdasan kita dan kecerdasan manusia. Walaupun dia bisa menjawab semua apa yang menjadi apa namanya pertanyaan kita gitu ya, tetapi pertanyaannya adalah apakah dia punya kehendak, apakah dia punya apa namanya prinsip moral gitu ya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang membedakan kecerdasan manusia dan kecerdasan buatan. Lalu kemudian ini yang saya maksudkan tadi ya, kalau melihat sejarahnya itu ya, bagaimana pendasaran kecerdasan manusia itu ditinjau berdasarkan tradisi filsafat dan teologi. Ini hanya apa namanya judul saja ya. Nanti saya akan jelaskan dengan sederhana supaya kita bisa mudah memahami. Ini yang pertama, dimensi rasionalitas ya, bahwa manusia itu sejak lama gitu ya, dia dikatakan sebagai
makhluk yang berpikir. Tentu kalau kita melakukan sesuatu, kita harus berpikir dulu. Ya. Ya, Aristoteles mengatakan bahwa manusia secara alami ingin tahu apa yang hendak dilakukan. Dia berpikir, memikirkan sesuatu. Kemampuan berpikir ya membedakan manusia dengan hewan. Ya, ini pengetahuan dasar yang tentu kita ketahui semua dan membentuk pemahaman kita ya tentang manusia sebagai makhluk jasmani dan rohani yang hidup di dunia tapi juga melampaui. Lalu kemudian Thomas Aquinas ya uh, membagi dua ya, tentang kecerdasan manusia itu ada intelek dan ada akal budi. Intelektus ada rasio ya. Intelek itu adalah pemahaman langsung dan intuitif atas kebenaran ya. Sementara akal budi itu adalah proses berpikir secara logis dan secara analitis. Jadi keduanya saling melengkapi. Maka menjadi makhluk yang rasional kemudian tidak hanya berarti dia bisa berpikir secara logis, tetapi harus mencakup semua aspek kemanusiaannya tentang memahami, tentang menginginkan, tentang mencintai, tentang memilih, gitu ya. Jadi rasionalitas itu menyatu dalam diri manusia yang diciptakan menurut gambar Allah. Ya. Lalu kemudian dalam pandangan Kristen, manusia adalah makhluk yang menyatu. Ini dimensi inkarnasi sekarang. Menyatu antara tubuh dan jiwa. Ya. Itu tidak bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan antara jiwa dan tubuh itu. Keduanya bukan dua hal yang terpisah, tetapi membentuk suatu kesatuan. Jiwa bukan hanya inti rohani, ya, dan tubuh bukan hanya sekedar wadah luarnya saja, gitu ya. Seluruh pribadi manusia itu bersifat jasmani dan rohani dan secara bersamaan. Di pandangan ini tentu berpijak pada ajaran kitab suci, ya, yang kemudian diperjelas dengan adanya misteri inkarnasi dalam diri Kristus, dalam diri Yesus, ketika Allah itu menjadi manusia. Maka kemudian melalui inkarnasi itu, kodrat manusia diangkat menjadi sangat mulia. Ya. Walaupun kemudian manusia memiliki tubuh, ia juga melampaui dunia material ya melalui jiwanya. Di jiwa manusia memiliki kebebasan dan kemampuan untuk memahami kebenaran. Ya. Namun jiwa tetap membutuhkan tubuh untuk menjalankan pengetahuannya secara utuh. Sehingga di sini mau dikatakan bahwa kemampuan berpikir manusia adalah bagian dari kesatuan jiwa dan raga. Dan keduanya tidak bisa dipisahkan. Jadi pembahasan ini dalam dokumen ini ya, poin-poin ini mau menekankan tentang kecerdasan manusia. Gitu ya, bahwa sejak dari dulu, sejak penciptaan itu, ya, bahwa manusia sudah memiliki hak ini. Lalu kemudian salah satu kecerdasan manusia berkaitan dengan dimensi relasionalitas, berkaitan dengan hubungan relasi. Manusia itu secara kodrati diciptakan untuk hidup dalam hubungan dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial di sini tentunya ya, bahwa manusia itu dia tidak bisa hidup sendirian. Dia ada bersama dengan orang lain. Nah, kecerdasan manusia dia tidak bisa berdiri sendiri, melainkan dijalankan dan dikembangkan ya dalam hubungan dengan orang lain. Entah itu melalui dialog, entah itu melalui kerjasama, dan bahasa spiritualitasnya ialah cinta kasih. Ya. Kita memperoleh pengetahuan tentu dari orang lain itu sudah pasti. Dari kita belajar, tentu apa yang kita pelajari itu ya sudah ada sebelumnya. Tidak ada kecerdasan yang kita miliki yang mentok, yang lahir dari dalam diri kita sendiri. Tidak ada. Itu berdasarkan perjumpaan, itu berdasarkan pembelajaran, itu berdasarkan relasi kita, dialog kita dengan orang lain. Dan relasionalitas kita ya dalam ajaran kita itu berakar pada Allah Tritunggal ya yang kita rayakan beberapa minggu yang lalu ya di mana di situ digambarkan sebagai kasih dan persekutuan abadi. Kasih relasi antara Bapa
Putra, dan Roh Kudus. Sehingga kemudian di sini manusia dipanggil untuk mengambil bagian dari kasih Allah, ya, baik kepada Tuhan maupun pada sesama. Kasih kepada sesama tidak bisa dipisahkan kasih kepada Allah. Dan sebagai murid Kristus, kita dipanggil untuk meneladan kasih itu, ya. Ini tentu Bapak Ibu semua sudah paham berkaitan dengan uh, relasi kasih ini, ya. Lalu kemudian berkaitan dengan hubungan dengan kebenaran, ya, bahwa kecerdasan manusia itu pertama-tama adalah anugerah dari Allah untuk memahami kebenaran, ya. Manusia tidak hanya berpikir secara logis saja, tetapi juga dia memiliki dorongan alami, ya, untuk mencari makna yang lebih dalam, ya, dari sekedar yang bisa dilihat saja atau bisa diukur. Maka keinginan akan kebenaran ini adalah bagian dari kodrat manusia, ya. Tentu ketika kita mendengar suatu informasi, mendapatkan suatu informasi, maka salah satu kemampuan yang kita miliki adalah memastikan apakah itu benar atau tidak. Ya. Kemampuan untuk memilah apakah itu benar atau tidak itu adalah bagian dari kecerdasan, kemampuan yang dimiliki manusia. Nah, meskipun kemudian kebenaran sejati melampaui kemampuan manusia secara penuh, manusia itu tetap tertarik padanya, ya, dan terdorong untuk terus mencari gitu, ya, dan memahami kebenaran-kebenaran yang lebih dalam. Lalu kemudian puncak pencarian kebenaran itu terjadi saat manusia terbuka pada realitas ilahi. Ini bahasa-bahasa teologi sudah, ya. Bahwa kemudian ketika kita terbuka pada rencana Allah, terbuka pada kasih Allah, maka dengan sendirinya kebenaran itu akan kita dapatkan dan akan terwujud. Sehingga di sini dikatakan dalam Allah semua kebenaran, ya, menemukan maknanya tertinggi. Mempercayakan diri kepada Allah adalah keputusan total yang mencakup seluruh pribadi yang menjadikan manusia itu sungguh bebas dan utuh sebagai pribadi. Lalu kemudian manusia juga memiliki kemampuan ini, ya, untuk mengelola dunia. Bahwa dalam iman Kristiani, dunia ini diciptakan Allah bukan untuk menambah kemuliaannya. Kita paham itu, ya, tetapi sebagai ungkapan kasih dan kebijaksanaan. Allah menciptakan itu sebagai ungkapan kasih dan kebijaksanaan. Maka kemudian ciptaan itu memiliki tatanan dan makna yang mencerminkan rencana ilahi, ya. Allah mempercayakan manusia tugas penting, ya, di dalamnya mengelola dan memelihara. Manusia yang kemudian diciptakan menurut gambar Allah ini mencerminkan Sang Pencipta melalui penggunaan akal budinya dan keterampilannya. Maka kemudian dengan dia bekerja, dengan dia merawat alam, dengan dia mengembangkan ilmu pengetahuannya serta teknologi termasuk kecerdasan buatan itu, maka manusia kemudian ikut ambil bagian dalam rencana Allah. Itu. Dalam hal ini, kecerdasan manusia merupakan cerminan dari kecerdasan ilahi itu. Ya. Tidak hanya itu, dunia ciptaan juga membantu manusia mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah, membimbing pikirannya, ya, naik secara rohani gitu, ya, menuju sang sumber segala sesuatu. Hanya mau mengatakan bahwa keberadaan kecerdasan buatan itu, ya, seperti yang saya katakan di bagian awal, membantu manusia untuk bisa memahami karya. Nah, ini pemahaman komprehensif tentang kecerdasan manusia sekarang, ya. Kecerdasan manusia itu bukan hanya soal kemampuan dia berpikir logis atau dia menguasai informasi. Kecerdasan manusia itu adalah bagian integral, ya, yang paling dasar dari seluruh keberadaan manusia. Entah itu berkaitan dengan aspek spiritualnya, jasmaninya, sosialnya, moralnya. Jadi seluruh. Jadi kecerdasan itu tidak hanya berkaitan bahwa saya bisa berpikir, saya bisa mengambil keputusan, tidak. Seluruh dalam diri manusia itu. Maka kemudian kecerdasan sejati tampak dalam, ya, cara kita berrelasi, misalnya berkarya,
menyelesaikan masalah, dan mencari makna hidup. Nah, setiap orang menunjukkan kecerdasannya dengan cara yang unik ya, entah itu melalui lewat seni gitu ya, kepekaannya terhadap alam, atau melalui empati, atau kemampuan berkomunikasi, semuanya punya ciri khasnya masing-masing. Paus Fransiskus mengatakan di era teknologi sekarang ini manusia tetap membutuhkan puisi dan cinta untuk mempertahankan kemanusiaannya. Artinya apa? Ya, kendati pun teknologi itu terus berkembang, terus berevolusi gitu ya, tetapi manusia itu pada akhirnya dia akan membutuhkan puisi ya, dia katakan cinta ya, untuk mempertahankan kemanusiaan karena tidak akan bisa menggantikan relasi yang paling mendasar dari manusia itu. Gitu. Lalu kemudian kecerdasan sejati menurut iman Kristen adalah kemampuan untuk menyatukan pengetahuan dengan hidup yang baik dan benar ya. Itu mencakup kegembiraan dalam menemukan yang benar, baik dan indah. Gitu. Bagi orang beriman, kecerdasan mengarah pada ya, pengenalan kasih akan Allah dan kebenaran iman yang didorong oleh kasih yang ditanamkan oleh Roh Kudus. Lalu kemudian kita lihat keterbatasan AI, keterbatasan kecerdasan buatan ini. Nah, kecerdasan buatan memang mampu meniru ya, beberapa hasil kerja manusia seperti menganalisis data yang memecahkan masalah kompleks. Namun, kita harus sadari bahwa keberadaan AI itu tetap terbatas pada logika dan data kuantitatif ya, tidak seperti kecerdasan manusia yang berkembang secara organik ya melalui pengalaman hidupnya, melalui emosinya, melalui interaksi sosialnya, dan melalui pertumbuhan fisiknya. AI tidak memiliki tubuh emosi atau sejarah pribadi, ya, sehingga tidak mampu meniru pertimbangan moral, ya, atau membangun hubungan manusia yang otentik. Robot kalau kita pukul, ya, dia tidak punya luka batin karena dia tidak punya pengalaman masa lalu. Semua data ditransfer. Akibatnya, jika kita bisa lanjutkan, akibatnya jika kita terlalu mengandalkan kecerdasan buatan dalam memahami dunia ini, kita bisa kehilangan kepekaan terhadap seluruh makna hidup. Ya. Kecerdasan manusia tidak hanya soal menyelesaikan tugas, tetapi tentang keterlibatan penuh dengan realitas, ya. Entah itu secara jasmani, emosional, dan spiritual. Gitu ya. Kecerdasan ini memungkinkan manusia untuk memahami makna yang mendalam dari pengalaman hidupnya, seperti penderitaan, ya, seperti yang kita pernah apa namanya bicarakan bersama dalam forum ini ya, eh, tentang pengalaman manusia dia menderita, seperti Ayub misalnya. Apakah robot bisa menderita? Dan itu pertanyaan mendasar kalau kita melihat kecerdasan buatan. Lalu kemudian rekonsiliasi. Lalu kemudian kecerdasan manusia, kecerdasan buatan yang hanya bekerja berdasarkan data, tidak dapat menandingi kekayaan pengalaman manusia. Menyamakan kecerdasan buatan dengan kecerdasan manusia itu berisiko, ya, mengarahkan kita pada pandangan yang fungsionalis, di mana nilai manusia diukur hanya dari kemampuan. Padahal, ya, martabat manusia itu dia bersifat tetap karena ia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maka Paus Fransiskus memperingatkan bahwa menyebut AI sebagai kecerdasan itu bisa menyesatkan karena dia bukanlah bentuk kecerdasan manusia, melainkan hanyalah produk buatan manusia. Ya, jangan sampai digantikan. Lalu kemudian ini yang paling pentingnya peran etika dalam mengarahkan pengembangan penggunaan kecerdasan buatan ini. Nah, salah satu refleksi yang mendalam mau dikaitkan sesuai dengan tema kita ya yang kita pelajari pada malam hari ini. Bagaimana kecerdasan buatan itu kemudian dipahami dalam rencana Allah? Nah, kita menggunakan di sini kerangka etika ya.
Ini dia. Kecerdasan buatan perlu dipahami dalam terang rencana Allah. Nah, sebab ilmu dan teknologi itu bukanlah hal netral, ya. Keduanya lahir dari kreativitas manusia yang melibatkan nilai kemanusiaan dan nilai budaya yang ada dalam dirinya. Semua hal berkaitan dengan penelitian dan inovasi teknis adalah bentuk kerja manusia dengan Allah dalam menyempurnakan ciptaan. Dan semua pencapaian teknologi merupakan anugerah darinya. Maka dengan itu, ya, penggunaannya harus diarahkan pada tujuan ilahi. Tentu ini dari kacamata saya berdasarkan dokumen ini. Nah, kita patut bersyukur atas teknologi yang telah menyembuhkan banyak penyakit, ya, dalam dunia kesehatan misalnya. Namun, tidak semua inovasi itu berarti kemajuan sejati. Gereja menolak teknologi yang merusak martabat manusia. Misalnya, ya, teknologi AI yang digunakan dalam perang misalnya. Nanti akan dibahas, ya. Atau menekankan bahwa teknologi harus melayani manusia. Itu yang paling penting, ya. Keberadaan kecerdasan buatan tidak merusak martabat manusia, tetapi kehadirannya itu melayani manusia, mendorong keadilan, persaudaraan, hubungan sosial yang manusiawi. Nah, untuk menghadapi tantangan kecerdasan buatan ini, maka kemudian penting untuk menekankan tanggung jawab moral dari setiap manusia, ya, berdasarkan martabat dan panggilan hidupnya. Karena hanya dialah, hanya penciptanya lah buatan itu, ya, kecerdasan buatan itu. Maksudnya manusia yang kemudian menjadi agen moralnya, ya. Dia bukan sebagai mesin, ya, tapi manusia itu dia bisa memilih dengan sadar kemudian bertindak berdasarkan dengan suara hati nurani, ya, bertanggung jawab atas keputusan dan akibatnya. Misalnya, saat saya mengedit, ya, menggunakan platform-platform yang ada dalam dunia digital, ya, seperti yang saya katakan tadi itu, mengedit salah satu bapak kemudian berpelukan dengan seorang ibu, di manakah nilai moralmu saat kamu melakukan itu? Itu pertanyaan mendasarnya. Maka di situ suara hati kita itu harus dipimpin oleh Roh Kudus supaya kita bisa membedakan, gitu, ya. Lalu kemudian AI dirancang dan diarahkan oleh manusia. Jadi nilai etisnya sangat penting. Jadi kecerdasan bisa digunakan untuk kebaikan atau keburukan, tergantung pada pilihan manusia. Nah, manusia punya pilihan di sini. Bila digunakan dengan menghormati manusia dan demi kesejahteraan bersama, maka kemudian kecerdasan buatan itu mendukung kehidupan manusia. Namun kemudian kebebasan manusia juga membuka kemungkinan untuk penyalahgunaan. Maka, ya, penilaian moral terhadap kecerdasan buat itu tergantung pada bagaimana ya, dan untuk apa AI itu digunakan. Lalu kemudian dalam penggunaan kecerdasan buatan itu bukan hanya tujuannya yang penting secara etis, tetapi cara untuk mencapainya. Ini poin pentingnya, ya. Jadi bukan hanya tujuannya, tetapi cara untuk mencapai hal itu bagaimana. Nah, selain itu, kecerdasan buatan itu mencerminkan pandangan tentang manusia dan dunia dari para perancang, pemiliknya, penggunanya, ya, dan pembuat aturannya. Karena itu, kecerdasan itu, ya, bisa mempengaruhi cara kita berpikir dan bertindak, bahkan memperkuat ketimpangan sosial, ya, jika tidak diarahkan dengan tepat, misalnya. Nah, setiap tujuan, cara, dan visi dalam penggunaan kecerdasan buatan harus dievaluasi. Ya, gitu. Ini kerangka etisnya sekarang. Apakah semuanya menghormati martabat manusia dan mendukung kebaikan bersama atau tidak? Kembali lagi, gereja sama sekali tidak menolak keberadaan kecerdasan ini. Ya. Tetapi kehadiran gereja mempertanyakan apakah semuanya menghormati martabat manusia dan mendukung kebaikan bersama atau tidak. Jadi dalam rangka
kemanusiaan dalam kerangka martabat manusia. Itu dia. Maka Paus Fransiskus dia menegaskan bahwa martabat setiap manusia harus menjadi tolak ukur utama dalam menilai etika teknologi. Teknologi itu dianggap etis jika benar-benar memperkuat dan mengekspresikan martabat manusia di berbagai bidang kehidupan. Kecerdasan manusia bukan hanya dibutuhkan untuk menciptakan teknologi, tetapi juga untuk mengarahkannya ya pada tujuan yang benar. Lalu kemudian ini membantu kebebasan manusia dalam mengambil keputusan. Ya. Penggunaan kecerdasan buatan ya eh, harus selalu mempertimbangkan dan memajukan martabat manusia serta panggilannya ya. Komitmennya untuk berlaku bagi Komitmen ini berlaku bagi semua pihak yang terlibat ya, entah itu pengembangnya, ya, pembuat platform itu, pemiliknya, operatornya, regulatornya, hingga penggunanya ya, dan untuk semua jenis penerapan kecerdasan buatan itu. Maka untuk mewujudkan prinsip ini, yang paling penting itu adalah tanggung jawab moral harus menjadi perhatian utama. Karena hanya manusialah yang memiliki tanggung jawab moral serta robot tidak punya. Penting untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas proses AI-nya, terutama saat melibatkan pembelajaran atau ya pemrograman ulang misalnya gitu ya. Nah, ini hal-hal teknis yang dijelaskan dalam dokumen ini. Namun, sistem seperti jaringan saraf dalam apa namanya deep neural networks ini ya sering membuat proses keputusan AI itu sulit dipahami. Nah, yang kemudian manusia yang menciptakan, tetapi kemudian saking cerdasnya barang buatan ini, kemudian manusia juga sulit memahami apa yang dimaksud. Ini menyulitkan penetapan tanggung jawab jika terjadi dampak negatif. Nah, maka di sini disarankan oleh gereja perlu ada sistem akuntabilitas yang jelas ya, terutama dalam konteks AI yang kompleks dan otomatis, yang mana dampaknya itu bisa terlihat dalam jangka waktu yang lama. Ya. Lalu kemudian tanggung jawab akhir harus tetap ada di tangan manusia sebagai pengambil keputusan. Lagi-lagi itu. Selain menetapkan siapa yang bertanggung jawab, ya, juga menentukan tujuan dari sistem AI itu. Ya, meskipun AI dapat belajar secara mandiri dan mengikuti jalur yang tidak sepenuhnya bisa dipahami manusia, tujuannya harus tetap ditentukan oleh manusia dan diatur oleh perancangannya. Tantangan kemudian nanti akan muncul ketika kemampuan belajar dari AI itu semakin maju ya, sehingga kontrol manusia terhadap tujuannya bisa melemah nanti. Menimbulkan pertanyaan penting di sini, bagaimana memastikan AI itu tetap melayani kebaikan manusia? Pertanyaan-pertanyaan reflektif ya. Nah, di sini Paus Fransiskus mengatakan ya, tanggung jawab etis bukan hanya milik pembuat dan pengelola, tetapi juga penggunanya. Paus Fransiskus mengingatkan bahwa mesin hanya membuat pilihan teknis berdasarkan data. Sementara manusia itu dia memutuskan dengan hati nurani, saya menggunakannya atau tidak, gitu ya. Ini baik atau tidak? Maka pengguna AI tetap bertanggung jawab atas keputusan mereka. Agar kecerdasan itu benar-benar membantu manusia, maka ya algoritmanya harus andal, aman, transparan, dan mampu menangani bias serta efek sampingnya. Selain itu juga penting bagi pengguna untuk tidak terlalu bergantung pada kecerdasan buatan itu dalam mengambil keputusan, agar tidak memperkuat ketergantungan teknologi yang berlebihan ya dalam kehidupan bermasyarakat dan lain sebagainya. Siswa yang kemudian bergantung terus pada ChatGPT untuk membuat tugas, maka kemudian dengan sendirinya pikirannya akan lemah ketika kemudian dia dihadapkan dalam realitas sosial.
ketika ditanya untuk memikirkan sesuatu atau membicarakan sesuatu akan lemah. Nah, ajaran moral eh, dan sosial gereja ya menegaskan, menerangkan berkaitan dengan penggunaan AI ini harus digunakan dengan cara ya yang menjaga kemampuan manusia untuk bertindak secara bebas dan bertanggung jawab. Di sini lagi-lagi membicarakan tentang bagaimana apa namanya sikap dari manusia itu ya. Dengan kebijaksanaannya, individu dan komunitas dapat memilih cara menggunakan AI ini ya agar bermanfaat bagi manusia. Kecerdasan buatan bisa menjadi bagian dari jawaban atas panggilan manusia untuk mewujudkan kebaikan asalkan dipandu oleh kecerdasan dan nilai-nilai yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Nah, Pak Fransiskus mengatakan bahwa penggunaan kecerdasan buatan harus disertai dengan etika yang berlandaskan pada kebaikan bersama, tanggung jawab, kebebasan, persaudaraan, dan demi bertumbuhnya manusia uh, seutuhnya dan hubungannya dengan sesama dan seluruh alam ciptaan. Halo, sampai di sini masih mendengarkan suara saya? Masih, Frater. Oke, ya. Saya hanya menjelaskan singkat-singkat saja pada poin berikutnya. Nanti materi ini saya akan kirimkan. Nah, ini sekarang masalah-masalah khusus ya yang diangkat dalam dokumen ini. Jadi memberikan arahan etis ya dalam menggunakan kecerdasan buatan secara konkret berdasarkan kebijaksanaan hati ya, menurut Paus Fransiskus. Jadi di sini hanya mau mengatakan apa namanya bagaimana eh, gunakan guna untuk menjaga martabat manusia dan mendorong kebaikan bersama. Nah, dalam realitas konteks masyarakat ya, AI dan masyarakat, ini kata-kata Paus Fransiskus, martabat manusia dan persaudaraan harus menjadi dasar dan tolak ukur dalam pengembangan serta evaluasi teknologi baru termasuk AI ini ya. Kecerdasan buatan itu berpotensi mendorong pengembangan manusia seutuhnya, misalnya dalam bidang pertanian, pendidikan, budaya, kecerdasan sosial, dan lain sebagainya. Namun di sisi lain, dia juga dapat memperburuk ketidakadilan sosial, ya, memperlebar kesenjangan digital. Ya, orang yang menggunakan itu ya orang-orang yang mampu saja, yang tidak bisa. Nah, kemudian Paus Fransiskus menyoroti kecerdasan bisa memperkuat kekuasaan segelintir perusahaan besar. Ini fakta-fakta ya, yang dapat menyalahgunakan data dan sistem AI itu untuk memanipulasi politik, ekonomi, opini publik, ya, tanpa akuntabilitas yang jelas. Ya, kemudian menciptakan risiko dominasi, gitu ya. Lalu kemudian kecerdasan dapat mendorong paradigma teknokratis ini ya, keyakinan bahwa semua masalah bisa diselesaikan secara teknologi tanpa memperhatikan nilai kemanusiaan. Semuanya bisa dengan adanya teknologi. Lalu kemudian Paus Fransiskus menekankan perlu adanya refleksi yang mendalam ya, tentang keberadaan AI ini dan juga tanggung jawab manusia. Otonomi dalam teknologi harus diimbangi dengan tanggung jawab moral untuk melayani sesama. Lalu kemudian AI dengan relasi manusia. Ya. Ini pendasarannya di sini menurut Konsili Vatikan kedua ya, bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang hanya bisa tumbuh melalui hubungan timbal balik dan pencarian kebenaran bersama.
Kecerdasan buatan itu memang memiliki potensi untuk mempererat relasi manusia, namun juga dia dapat menghalangi perjumpaan sejati ya, menimbulkan keterasingan. Ya, kehadiran teknologi misalnya satu komunitas kami di sini misalnya hanya mau mengatakan tolong pinjam buku, sulit sekali untuk datang ke kamar ketok, tapi bicarakan lewat WA group atau WA. Ya, perjumpaan itu tidak ada, merasa terasing, merasa dekat ketika relasinya di dalam apa namanya alat teknologi ya, tapi ketika berjumpa itu asik dengan dirinya sendiri dan merasa asik. Itu contoh-contoh konkret. Ketika AI meniru perilaku manusia, ada risiko orang kesulitan membedakan antara interaksi dengan manusia atau mesin, terutama karena bahasa teknis sering mengaburkan perbedaan tersebut. Ini bisa ditemukan dalam, misalnya kalau dalam dunia apa namanya pendidikan itu ya, antara bahasa manusia tulisannya mahasiswa atau apa namanya dengan tulisannya ChatGPT sulit dibedakan. Makanya kemudian sekarang itu diciptakan untuk mendetek gitu ya, apakah ini memang benar-benar tulisan 100% dari manusia itu, atau dia menggunakan kecerdasan buatan. Gitu. Lalu kemudian menganggapnya seolah memiliki sifat manusia itu sangat berisiko, ya, terutama bagi anak-anak. Ya. Hal ini bisa membentuk cara pandang yang dangkal terhadap relasi manusia, serta mengurangi peran penting para pendidik sebagai pembimbing moral. Di sini orang tua di sini ya. Oleh karena itu, hubungan sejati yang berakar pada empati dan keterlibatan manusia secara utuh tetap tak tergantikan oleh AI. Harus ada relasi, ya. Lalu kemudian AI itu tidak memiliki empati sejati, gitu ya. Meskipun AI itu bisa memanipulasikan respon empatik, ya seperti empati yang sejati, misalnya melibatkan apa namanya pendengarannya, dia mendengarkan ketika kita berbicara, misalnya dia mengeluarkan sesuatu, atau sekarang kan di Google ya, atau di Gemini itu ketika kita misalkan katakan di manakah apa namanya, apakah itu KKS, dia akan menjelaskan, dia bisa mendengarkan. Atau misalnya sekarang saya tidak tahu apakah pernah dialami tidak oleh ibu-ibu misalnya saat misalnya apa merasa galau atau merasa cemas, diskusinya tidak pergi apa namanya berelasi dengan sesama tanya kepada orang, tapi tanya kepada Google. Oh saya bisa seperti ini, nah, atau seperti itu. Jadi orang merasa asik dengan ya kecerdasan buatannya sendiri, menghilangkan relasinya yang paling utama dengan sesama. Menyamakan AI sebagai manusia, apalagi untuk tujuan penipuan, merupakan pelanggaran etika yang serius. Ini juga ya, penggunaan AI dalam konteks pendidikan, relasi pribadi, seksualitas yang menyesatkan harus dicegah. Di tengah dunia yang semakin individualitas, bagian orang mencari kedekatan emosional lewat AI, ya, seperti yang saya katakan tadi itu ya. Kalau misalnya dia mau apa namanya mencari sesuatu atau misalnya dia merasa galau, ya kenapa saya galau? Gitu. Bagaimana cara untuk mengatasi galau? Atau misalnya saya mendampingi apa namanya anak saya, hal yang sama juga eh, ketika mereka menyampaikan, menyiringkan apa namanya pengalaman mereka, cara untuk melupakan mantan, misalnya, tanya ke AI, tanya ke ChatGPT. Hubungan sejati tidak bisa digantikan oleh stimulasi teknologi. Bila digunakan dengan tepat, AI bisa membantu, ya. Tetapi jika dijadikan pengganti relasi otentik dengan Tuhan dan sesama, itu terjebak ya dalam tiruan kosong. Maka kita dipanggil untuk hadir secara nyata dalam kehidupan, khususnya bersama mereka yang miskin dan menderita. Ini panggilan uh, lebih luasnya kemudian ya. Lalu kemudian dalam bidang ekonomi dan tenaga kerja ya, keberadaan AI ini. Kini banyak digunakan dalam sektor ekonomi, keuangan, energi, pemasaran, logistik, dan manajemen. Tentu saya yakin dan percaya
Bapak Ibu yang ada di sini juga dalam dunia perkantoran sudah digunakan ya. Salah satu tantangan utama dalam konsentrasi kepemilikan AI ini pada segelintir perusahaan besar yang berpotensi menimbulkan ketimpangan manfaat ekonomi. Nah, lagi-lagi di sini tadi kan kita bisa lihat bersama ya, gereja kalau misalnya kehadirannya itu menguntungkan diri sendiri, menghilangkan nilai persaudaraan, meruntuhkan martabat manusia, ya, tidak apa namanya mendatangkan kebaikan bersama, itu yang harus dipertimbangkan kembali ya. Dalam dunia ekonomi digital, ada kecenderungan mengabaikan keragaman lokal dan nilai komunitas konkret yang penting untuk stabilitas ekonomi real saja. Gitu ya. Jika ekonomi terlalu bergantung pada teknologi, ruang dialog dan negosiasi antara pelaku ekonomi bisa tergantikan oleh sistem ini ya. Lalu kemudian AI juga bisa mengubah dunia kerja secara signifikan. Ini yang paling apa namanya konkret dialaminya. Dia bisa meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja baru, dan mendorong inovasi, menggantikan manusia. Tetapi di sisi lain banyak pekerjaan justru ya harus menyesuaikan diri dengan sistem AI itu. Maka kemudian di sini menuntut kecepatan ya, ya generasi-generasi yang ya sulit untuk beradaptasi dengan kecerdasan ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua dengan adanya kecerdasan ini ya eh, membantu pekerjaan manusia misalnya ya banyak manusia yang nganggur kemudian ya tidak punya lapangan pekerjaan karena semuanya dikendalikan oleh robot. Nah, ini dikatakan AI dapat memperbesar ketimpangan ekonomi dan membuat manusia kehilangan nilai dan sistem produksi. Gereja di sini menegaskan bahwa pekerjaan bukanlah semata-mata soal penghasilan. Nah, ini refleksinya ya. Jadi kan keberadaan kecerdasan buatan itu kan biasanya digunakan supaya sudahlah supaya cepat dan lain sebagainya. Ya manusia itu kemudian tinggal berpangku tangan saja semuanya dikerjakan dengan alat. Tetapi refleksi yang mendalamnya begini, gereja menegaskan bahwa pekerjaan itu bukan semata soal penghasilan, melainkan bagian penting dari martabatnya, ya. Oleh karena itu, teknologi termasuk AI harus tunduk pada kepentingan manusia, bukan sebaliknya. Tidak dilarang untuk digunakan, tetapi bagaimana cara mengelolanya, lagi-lagi untuk kebaikan bersama. Nah, ketika misalnya keberadaan teknologi ini yang menggantikan manusia bekerja, maka pertanyaan nanti adalah bagaimana dengan hakikat manusia itu sebagai makhluk pekerja? Ya, sesuai dengan hakikat kisah penciptaan itu. Dia harus bekerja untuk mendapatkan makan. Kemajuan AI seharusnya memperkuat peran manusia dalam bekerja, bukan menggantikannya atau mereduksi kreativitasnya. Ya. Harus menjadi alat bantu dalam proses penilaian manusia, bukan menggantikan fungsi itu. Akademi Martabat Pekerja Dunia Internasional perlu memprioritaskan perlindungan terhadap hak para pekerja. Di sini dia bicarakan ya, Paus membicarakan. Lalu kemudian berkaitan dengan layanan kesehatan, um, ini ya, kesehatan itu juga memiliki dimensi etis yang mendalam ya, di mana para tenaga medis itu dipanggil untuk menjadi penjaga pelayan kehidupan, menghormati martabat dan kesucian hidup manusia. Maka kemudian mereka dituntut menjalankan peran ini dengan belas kasih, gitu ya. Di dalam dokumen ini gambarannya seperti orang Samaria yang baik hati, begitu. Nah, AI itu memiliki potensi besar di bidang kesehatan, seperti misalnya membantu diagnosis, memperlancar komunikasi antara pasien dan tenaga medis, menyediakan perawatan baru, serta memperluas akses pelayanan. Tapi di sini ada risikonya adalah risiko dehumanisasi. Jika AI itu sepenuhnya menggantikan hubungan manusia antara pasien dan tenaga medis, itu bisa mengikis dimensi relasional tadi itu ya. Misalnya untuk menjaga pasien menggunakan robot saja, gitu ya, tanpa dokter hadir secara langsung misalnya. Relasionalnya di sini hilang. Tidak sejalan dengan martabat manusia dan solidaritas sejati dalam pelayanan.
misalnya gitu. Itu yang ditampilkan oleh apa namanya dokumen ini. Lalu kemudian tenaga kesehatan memikul tanggung jawab etis untuk membuat keputusan bijaksana demi kesehatan pasien ya, karena menyangkut martabat manusia. Lalu kemudian ada bahaya penilaian berbasis efisiensi ekonomi di sini ya. Penggunaan kecerdasan itu bisa menentukan siapa yang berhak menerima perawatan. Ya. Bisa saja yang bisa menerima itu adalah orang-orang yang ya berada saja. Maka di sini dikatakan ada ketimpangan akses kesehatan. Ya. Memicu model pengobatan untuk orang kaya saja dengan keadaan itu. Lalu kemudian meninggalkan kelompok miskin tanpa akses yang layak. Maka di sini diperlukan sistem tata kelola yang adil agar kecerdasan itu ya benar-benar mendukung kebaikan bersama, bukan untuk memperburuk ketimpangan. Begitu. Lalu kemudian dalam pendidikan, ya, dalam posisi Vatikan kedua dikatakan di sana, pendidikan sejati bukan halnya soal mentransfer pengetahuan dari guru ke apa namanya siswa ya, tetapi di situ dia membentuk pribadi manusia secara utuh. Ya, gitu. Pendidikan harus menghormati martabat manusia. Nah, pendidikan bukanlah apa namanya pengisian kepala dengan ide-ide seperti pada robot gitu ya, jadi memasang chips gitu, bukan. Ya. Pendidikan itu melibatkan integrasi antara akal, hati, dan tindakan, sehingga mendidik berarti membentuk manusia, bukan hanya mencetak kecerdasan. Dia betul mendidik. Kalau mencetak saja, berarti sama halnya dengan robot saja, tinggal pasang chip saja, masukkan data. Tetapi ada banyak nilai-nilai yang dibentuk ketika kita mendidik seorang manusia. Maka peran tak tergantikan dari guru ya dalam memformat manusia, informasi manusia. Hubungan antara guru dan siswa yang merupakan inti dari proses pendidikan. Tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi memberi teladan, membangkitkan semangat belajar. Kalau misalnya gurunya AI kan, dia benar-benar hanya mentransfer saja tanpa ada teladan yang baik. Karena memang dia robot, tidak punya perasaan, tidak punya apa namanya, kehendak. Lalu kemudian AI itu sebagai pelengkap, bukan sebagai pengganti relasi edukatif. Nah, kecerdasan memberi manfaat besar jika digunakan secara bijaksana, gitu ya. Bisa memperluas akses pendidikan, menyediakan dukungan personalisasi, itu ini sangat bagus ya. Dengan adanya kecerdasan-kecerdasan sekarang, itu sangat membantu ya dalam dunia pendidikan. Namun, harus tetap berada dalam kerangka pendidikan yang menghargai interaksi manusia. Ya, gereja itu berbicaranya seputar ini. Ya. Pendidikan harus membentuk akal budi, ya, mampu bernalar mencari kebenaran. Lalu kemudian, meskipun sebagian kecerdasan itu dirancang untuk mendukung pengembangan pemikiran kritis, banyak sistem justru memanjakan siswa dengan jawaban instan, melemahkan proses berpikir mandiri dan originalitas. Nah, ini ketika keberadaan kecerdasan itu tidak dimanfaatkan dengan baik atau tidak di apa namanya dihubungkan dengan dikolaborasikan dengan kemampuan yang kita miliki, maka itu tadi mental instan. Hari ini ada tugas, tinggal saya copy paste, kirim. Nah, gitu ya. Lalu kemudian keberadaan kecerdasan buatan itu juga ketika tidak digunakan dengan baik, itu bisa menyebarkan informasi palsu, ya, yang apa jika tidak dikritisi itu akan merusak proses pendidikan. Saya menceritakan kejadian yang baru-baru terjadi di SMP Fransiskus. Jadi mereka mengadakan kegiatan apa namanya pramuka. Foto itu hanya disebarkan kepada apa namanya anggota kelas saja, anggota sekolah maksudnya, gitu ya, melalui Google Foto itu, lalu kemudian dikirim ke Drive. Jadi yang hanya bisa mengakses itu adalah hanya anak-anak sekolah saja di kalangan mereka saja. Tetapi kejadian yang mengejutkan adalah ketika ada satu foto anak perempuan itu kemudian ditampilkan di media sosial, di Instagram, ditelanjang.
Ini dia, ya. Ketika tidak digunakan dengan baik. Sekarang lagi di proses mencari akun itu, kemudian ditelusuri, sudah dibicarakan di apa namanya, tulisnya juga. Lalu kemudian ini ya, berkaitan dengan deepfake ini. AI dapat bermanfaat bagi martabat manusia jika digunakan ya, memahami fakta kompleks atau membantu menemukan sumber daya untuk mendukung pencarian kebenaran. Tetapi dapat berisiko ya apabila ya menghasilkan konten yang menyesatkan ya, baik secara tidak sengaja maupun dengan sengaja. Karena konten-konten seperti ini kan ya itu tadi, entah dengan sadar atau tidak sadar, entah iseng kan, ya, membuat. Bahaya yang lebih besar adalah muncul penggunaan AI itu secara sengaja untuk tujuan manipulatif seperti melalui deepfake itu ya, menghasilkan gambar, video, audio palsu yang menyesatkan, yang menyakiti reputasi dan martabat seseorang. Maka kemudian dengan sendirinya produk palsu yang dihasilkan itu ya mengganggu hubungan sosial, ya, adanya depresi, ya, mendorong polarisasi dan konflik. Nah, melawan kebohongan yang didukung oleh AI bukan hanya tanggung jawab para pakar kemudian, tetapi kita semua, ya. Lalu kemudian ini berkaitan dengan apa namanya, privasi, bisa dibaca di dokumen itu juga ya. Lalu kemudian dalam konteks peperangan, ya, ini dia. Seperti yang saya sudah katakan di bagian awal tadi itu, ya, sekarang itu perangnya menggunakan drone, menggunakan AI, tinggal di apa namanya, eh, tulis saja tujuannya untuk apa, lalu kemudian pada siapa, tinggal suruh jalan drone itu lalu kemudian tembak, itu ya keberadaan AI itu. Jadi robot yang berperang, manusia tinggal atik saja. Lalu kemudian ini berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah ya, yang dekat dengan kita ya. Keberadaan AI itu menawarkan potensi besar tentunya, ya. Tapi banyak orang ya dengan adanya kecerdasan ini ya menjauh dari Allah dan mulai mencari makna hidup melalui kecerdasan ini. Saya lupa ya, saya cari tadi di YouTube itu. Saya pernah nonton itu. Sekarang itu kan ada ganti misa itu online itu ya dengan robot itu. Sudah ada itu. Saya Ekaristi. Lalu kemudian menggantikan Allah dengan ciptaan manusia adalah bentuk penyembahan Allah. Ya. AI tampak berbicara tetapi hanya memberi ilusi kecerdasan. Ya. Itu adalah produk manusia, dilatih dan dijalankan oleh manusia, dan dia bisa salah. Maka mengandalkan AI sebagai yang lain justru membuat manusia menyembah dirinya sendiri dan menjadi budak ciptaannya sendiri. AI hanyalah ciptaan manusia, bukan suatu yang ilahi ya, atau memiliki nilai yang lebih dari manusia. AI tidak hidup, tidak berjiwa, dan tidak lebih tinggi dari manusia. Manusia memiliki kehidupan batin, ya, kemampuan untuk mengenal dirinya sendiri, terbuka, ya, memiliki sikap relasi, gitu, ya. Pertemuan sejati dengan Allah jadi dalam hati manusia, bukan lewat teknologi. Teknologi itu membantu, seperti yang kita alami saat COVID kemarin itu, saat misa online itu. Maka kecerdasan buat harus ditaruh pada tempatnya sebagai alat, bukan sebagai tujuan hidup atau objek penyembahan. Gitu. Sebagai penutup, ini kata-kata dari apa pesan dari Paus Fransiskus ya. Dia mengingatkan bahwa meskipun teknologi dan AI semakin maju, manusia harus tetap bertanggung jawab dan punya nilai baik ya supaya teknologi membantu meningkatkan martabat dan kebaikan manusia.
Penggunaannya harus diperiksa dengan hati-hati oleh semua orang, ya, mulai dari individu sampai pemerintah, agar AI itu jadi alat yang membantu, bukan menggantikan manusia. Ya, dengan kesadaran, dengan hati yang terbuka, kita bisa memastikan kecerdasan AI itu digunakan dengan baik tanpa mengorbankan kemanusiaan. Kebijaksanaan sejati yang berasal dari hati dan spiritualitas itu sangat penting untuk menghadapi tantangan kecerdasan buatan ini, karena teknologi tidak bisa menggantikannya. Dengan cinta, kasih, dan kebijaksanaan hati, AI dapat digunakan untuk memajukan kebaikan bersama. Ya, lalu ini adalah paus kita yang sekarang, Paus Leo, yang menjadi apa namanya arah visinya juga ke depannya. Dia katakan kenapa dia memilih nama Paus Leo ke-14, ya, Paus Leo itu. Ada berbagai alasan untuk lihat, tetapi terutama karena Paus Leo dalam ensiklik Rerum Novarum yang bersejarah membahas masalah sosial dalam konteks revolusi industri, ya. Nah, pada zaman kita sekarang, gereja juga menawarkan kepada setiap orang perbendaharaan ajaran sosialnya sebagai respon terhadap revolusi industri lain dan terhadap perkembangan di bidang kecerdasan buatan. Dia menggarisbawahi di sini, ya, yang menimbulkan tantangan baru bagi pembelaan martabat manusia, keadilan, dan tenaga kerja. Ini adalah eh, apa namanya bagian dari sambutan Paus Leo saat tampil pertama di Basilika Santo Petrus. Ibu Bapak, saudara-saudari, itu saja dari saya. Terima kasih untuk setia mendengarkan sampai akhir. Saya minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang lengkap. Jadi kita bisa saling melengkapi bersama. Terima kasih. Baik, baik, Frater, terima kasih atas pemaparannya yang luar biasa, panjangnya ya. Eh, eh, kita jadi semakin dapat memahami setelah mendengarkan pemaparan Frater ini bahwa bagaimana kita dapat menggunakan AI dengan bijak dan bertanggung jawab. Eh, Mungkin Bapak Ibu juga akan semakin dapat memanfaatkan AI ini dengan bagaimana kita harus memakai dengan bijak dan bertanggung jawab. Baik, eh, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya boleh lewat chat ataupun raise hand. Ada yang bertanya di chat itu, Vero. Oh, oke, bentar dari ini ya, yang berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah, titik-titik ini, apa yang dimaksud dengan gambar dan rupa Allah? Pertanyaannya itu, Frater, dari Kitab Kejadian. Oh ya, oke. Ya, ini pertanyaan-pertanyaan sederhana yang secara biblis juga ada, ya, secara teologi juga ditekankan. Manusia ciptakan secitra dengan Allah, eh, serupa dengan Allah. Ya, kalau kita lihat dalam kejadian itu kan bahwa em, ketika dia digoda, apa namanya, manusia pertama itu digoda oleh ular itu, dikatakan begini, ketika kamu makan buah ini, kamu akan apa namanya, bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, itu yang pertama dulu.
bahwa dalam diri ular itu juga, setan itu, eh, ya, Allah itu dia mengetahui segalanya, ya. Lalu kemudian ketika ketika Allah menciptakan manusia pada hari yang keenam itu, dia katakan, baiklah kita menciptakan manusia seturut gambar dan rupa kita. Artinya, ya, dalam diri manusia itu dia adalah imago Dei, ya. Dia adalah citra Allah, ya, yang tampak kemudian memancarkan tentang kebaikan, tentang kasih, ya. Nah, kalau kita melihat gambar dan rupa Allah itu dalam perjanjian lama itu kan itu diwartakan oleh para nabi. Tetapi citra Allah itu kemudian tampak dalam diri Yesus Kristus, di mana dia mewartakan tentang kasih yang paling utama itu. Dalam ajarannya, dalam pembawaannya, dari kisah inkarnasi, dari kelahiran sampai kemudian dia bangkit itu, ya, semuanya kita tahu bagaimana tentang ajarannya. Manusia kemudian diciptakan secitra dengan Allah, ya, ya, mengikuti seperti yang dimiliki oleh Kristus itu. Secara sederhananya seperti itu sih, gitu ya. Oke. Baik, Frater. Semoga menjawab ya Bapak Setia Dharma. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih dari Malaysia, Frater. Ini Wah, yang raise hand Dari duluan ya, Vero. Ini Pak Albert, silakan buka videonya. oh, Silakan Pak Albert. Selamat malam Bu Rosita, selamat malam Bu Vero, selamat selamat malam malam. Frater. ya Izin tanya, malam. saya juga pernah sih pakai ini apa AI. Kebetulan saya insinyur ya, engineer gitu kan. Ternyata ini sedikit dulu depannya sharing. Ternyata memang luar biasa Frater. Dalam arti kata apa yang kita belajar di kuliah atau di kerjaan profesional itu dengan AI itu menjadi beda tampangnya gitu ya. Kalau dulu kita belajar formula ini, formula itu setengah mati, terus dengan AI itu jadi lebih mudah. Tapi memang eh, tetap masih ada error, jadi masih ada pertimbangan kita karena kita masih punya pengalaman. Tapi nggak tahu nanti di kemudian hari apakah simpangan atau deviasi itu bisa lebih baik nggak? Karena menurut saya, pengalaman saya itu memang dari datanya dulu, brother. Dari Bapak Ibu, kalau AI itu nggak disuplai dengan data yang baik, maka hasilnya buruk. Tapi kalau, mohon maaf nih, kalau diambil dari data tersebar yang ada di di dunia maya, itu kalau masuknya garbage, itu keluarnya garbage juga gitu. Nah, ini yang menurut saya mesti diwanti-wanti gitu. Jangan sampai orang mencari hal-hal yang berhubungan dengan iman itu nanti bisa nyasar nih, Rom. Maksudnya bisa terbelokkan gitu dengan dua kata atau satu dua kalimat itu bisa patah. Nah, yang saya ingin tanyakan ini adalah atau mungkin di-sharingkan, apakah Rata pernah melihat patahnya itu di dalam bidang rohani atau di dalam bidang iman gitu loh, harapan. Kalau di dalam bidang science atau engineering, saya udah lihat sih, maksud saya masih ada deviasi, tapi memang itu kan nggak masalah karena kita kan bisa memperbaiki dengan pertimbangan dan pengalaman kita. Nah, yang saya ingin tanyakan sejauh mana Prater ini bisa melihat di dunia rohani, terutama di iman dan juga di bidang pastoral begitu. Karena saya takut nanti anak-anak muda itu melihat dan mencari ternyata data yang dimasukin tuh patah gitu loh, Rater. Paham kan maksud saya kan? Jadi dia bukannya salah sih, kelihatannya depannya berapa baris itu benar, tapi di tengahnya itu diselipkan atau ya mohon maaf nih, aliran-aliran itu kan ada juga yang sesat gitu kan. Kadang-kadang saya takut gitu loh kan, karena penulis-penulis Katolik itu kadang-kadang jarang atau memang dokumen gereja itu jarang dipublikasikan di dunia maya. Jadi yang keluar kadang-kadang orang-orang
dari denominasi gereja yang lain. Mohon tanggapannya dan mungkin pengalamannya. Terima kasih Bu Vero, terima kasih Bu Rosita. Oke, terima kasih Pak Albert untuk sharingnya. Sempat terputus tadi di bagian tengah tadi sharingnya itu ya, karena saya baru masuk lagi sekarang. Nah, tapi saya tangkap pertanyaannya kalau merujuk pada dampaknya dalam berkaitan dengan pastoral, ya. Memang kalau dampak positifnya itu kan, ya, keberadaan AI ini kan itu sangat membantu ya, tentunya dalam dunia pastoral. Komsos kita itu kan di gereja-gereja itu memanfaatkan itu. Kalau secara sederhana ya saya katakan di sini, ketika misalnya apa namanya menampilkan gambar-gambar, mengedit gitulah ya, itu kan hasil kecerdasan buatan gitu ya, yang kemudian dikomparasikan sehingga menampilkan sesuatu yang bagus ketika slide-slide yang ditampilkan di gereja itu gitu ya. Itu dampak-dampak positifnya, artinya kaum muda, orang-orang muda kita itu mereka memanfaatkan itu dengan baik. Tapi eh, yang menjadi dampak negatif, memang sih yang ditampilkan oleh dokumen ini kan dia membacanya secara keseluruhan ya, tentang realitas baik di dunia pendidikan, kesehatan seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa dalam gereja sendiri juga hal itu ada gitu ya. Ya, ketakutannya adalah ya dalam diri, ya saya tidak mau apa namanya menutup diri ya, tetapi bisa saja dalam perkembangan kemudian nanti para imam kita atau misalnya para katekis kita ya dengan apa namanya mudah untuk menampilkan sesuatu tanpa harus apa namanya menyelam lebih dalam mencari pengetahuan itu, tetapi dengan mudahnya kemudian ya tanya aja ke ChatGPT. Apa yang saya mau katakan hari ini, tentu AI itu dia akan merespon dengan cepatnya apa yang kamu mau katakan ya. Ya, saya eh, dalam apa namanya beberapa percobaan di kampus ya, waktu perkuliahan ada dosen khusus yang kemudian menampilkan ada kelemahan-kelemahan dari kecerdasan buatan itu. Contohnya ChatGPT. Nah, apa yang saya tanyakan di menit ini, saya tanyakan di menit berikutnya, itu jawabannya berbeda, walaupun dengan pertanyaan yang sama, gitu ya, walaupun dengan pertanyaan yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa ya, ketika misalnya menggunakan sumber-sumber itu nanti dalam pelayanan, itu bisa saja ya seperti yang tadi dikatakan itu ya tidak ada originalitasnya ya, tidak sesuai dengan ajarannya. Karena itu adalah informasi yang terlepas begitu. Itu kalau saya lihat apa namanya dampak negatifnya kalau melihat perkembangan ke depan. Artinya kalau tidak eh, dibuat pertimbangan gitu loh secara matang, apakah ini sesuai dengan hakikat saya, ya sesuai dengan apa namanya apa profesi saya atau tidak, bisa saja salah menggunakannya. Seperti itu, Albert. Bisa juga disaringkan mungkin dalam forum ini ya, saling-saling menggali informasi. Mungkin ada pengalaman-pengalaman eh, seperti yang ditanyakan oleh Pak Albert. Silakan. Dari saya seperti Terima itu. kasih. Terima kasih, Frater. Terima kasih, Pak Albert, atas sharing dan pertanyaannya. Baik, ini ada pertanyaan lagi nih, Frater. Salam, Frater. Adakah AI dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus? Adakah AI ini adalah nabi palsu modern? Ya, terima Itu kasih. pertanyaannya. Ya, memang apa namanya, apakah AI itu dipenuhi dengan Roh Kudus? Itu memang pertanyaan sederhana ya. Ya, tidak hanya ditanyakan pada malam hari ini, di luar juga dipertanyakan begitu. Bahkan ada pertanyaan paling mendasar, apakah AI itu diselamatkan? Ya,
berkaitan dengan teologi keselamatan, apakah AI itu nanti diselamatkan atau tidak? Kan manusia itu kan keselamatan, ada kebangkitan badan gitu ya. Apakah AI itu bisa diselamatkan? Nah, lalu kemudian pertanyaan yang sama seperti ini ya, apakah dipenuhi dengan Roh Kudus? Kita kan bisa lihat tadi itu ya, dia tidak seperti manusia. Dia adalah kecerdasan buatan. Sebenarnya kata kuncinya di situ sih, kecerdasan buatan. Nah, beda dengan manusia yang memiliki segalanya, ya itu. Maka yang dipenuhi sebenarnya yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu manusianya, ya, bahwa dia memiliki rasionalitas. Dia dipenuhi dengan roh pengetahuan, roh kecerdasan, roh takut akan Allah dan lain sebagainya. Itu yang dipenuhi dimiliki oleh manusia, ya, tujuh karunia Roh Kudus itu ya. Nah, harapannya bahwa dengan menggunakan karunia-karunia Roh Kudus itu juga bisa mempertimbangkan dirinya apakah kecerdasan buatan yang saya gunakan ini untuk kepentingan bersama atau untuk apa namanya eh, melunturkan nilai martabat manusia itu. Contohnya lah eh, ya dengan beberapa kasus itu ya kalau kita lihat ketika misalnya saya mengedit foto seseorang badannya lain ya tapi kemudian saya mengcopy muka orang lain ya ya tempel di atasnya lalu kemudian foto itu misalnya vulgar dan lain sebagainya ya ketika kita membuat itu si AI itu tidak memiliki karunia Roh Kudus dia ya. Ya, Manusia itu yang memiliki dorongannya ada suara hatinya untuk mengatakan apakah yang saya lakukan ini benar atau tidak apakah ada nilai moralnya tidak maka roh takut akan Allah ya roh itu setidaknya mengetuk pintu yang kamu lakukan itu salah kayak gitu lalu kemudian yang kedua berkaitan dengan nabi palsu eh, saya tidak sampai kepada tahap itu sih mengatakan itu nabi palsu tetapi karena kehadiran kecerdasan buatan ini kan satu sisi dia juga membantu kehidupan manusia ya dia dikatakan sebagai nabi palsu itu ya ketika misalnya keberadaan manusia itu tergantung padanya. Segala informasi ya tidak mencari kebenaran yang realnya. Ya sudah, ketika misalnya eh, misalnya ya IKN banjir gitu. Padahal kan nyatanya ya ada di sana. Ya, itu kan informasi palsu. Nah, nabi palsunya di situ tuh. Tapi manusia kembali lagi, dia memiliki kecerdasan yang lebih dari situ, maka harus menggali kebenaran lebih dalam. Atau misalnya waktu itu ya, ini cerita saja. Tiba-tiba diinformasikan Monsinyur, ini almarhum Monsinyur Michael Angkor. Monsinyur Michael Angkor meninggal dunia. Gitu. Itu langsung diinformasikan itu. Lalu dengan fotonya sudah ada ditampilkan. Lalu kemudian ada itunya. Padahal tidak. Itu adalah kesalahan informasi. Informasinya itu mengatakan eh, Monsinyur Michael sudah jalan, gitu ya. Jalan ini kemudian diartikan secara lain. Nah, padahal dia masih sehat-sehat di Karolus waktu itu. Hanya beberapa bulan kemudian, ya baru memang pergi untuk selamanya gitu. Artinya eh, manusia ya punya kecerdasan lebih dari eh, kecerdasan buatan yang dibuatnya itu untuk mempertimbangkan, untuk menilai. Kira-kira seperti itu. baik. Semoga bisa dipahami ya dengan Ibu Emilia dari Kinabalu. Terima kasih. Eh, Sama-sama Ibu Emil. Terima kasih udah setia. Oke. Oke, ini Malam Pakar, sebetulnya kita juga tidak tahu persis prosesnya, bagaimana manusia berpikir. Apakah tidak terlalu pagi kalau kita menyatakan bahwa cara berpikir AI beda dengan cara berpikir manusia? Bagaimana, Frater? Yang, yang mana pertanyaannya ya? Saya juga buka eh,
ini yang Chat di sini. Oh, yang ini ya. iya, Oke, maksudnya sebetulnya kita tidak sebagai manusia gitu. Apa tidak? Lagi kalau kita menyatakan bahwa cara berpikir beda dengan cara berpikir manusia. Oke, iya, em, saya menggarisbawahi apa yang dikatakan oleh dokumen ini tadi sih. Lalu kemudian kita bisa kaitkan dengan pengalaman kita setiap hari ya. Eh, Kecerdasan yang dimiliki oleh AI itu kan itu berdasarkan transfer ya. Eh, Artinya dibuat oleh manusia itu sendiri. Semakin banyak dia menerima informasi, kemudian dia merangkumnya, lalu kemudian ketika ditanyakan kembali, dia akan bisa menyampaikannya kembali begitu. Yang saya mau kaitkan atau menggarisbawahi dokumen tadi itu, kecerdasan yang dimiliki manusia berbeda dengan AI itu, ya bukan hanya soal berpikir gitu, bukan hanya soal bisa menyampaikan informasi yang real dan benar, bukan hanya soal saya bisa mengetahui segala hal, tidak. Banyak hal yang dimiliki oleh manusia itu yang bisa dibedakan dari kecerdasan buatan itu. Emosi, gitu ya, tentang kehendak, tentang emosi, tentang moral, ya. Maksudnya seperti itu. Artinya secara keseluruhan pribadi manusia itu dalam menentukan dirinya, menentukan hidupnya, kayak gitu. Ketika misalnya saya eh, membuli robot misalnya, hasil buatan manusia, dia paham dia. Dia akan mungkin menjawab dengan dia punya algoritmanya, ya, kayak gitu, dengan menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan pertanyaan kita itu, dengan bulian kita itu, ya. Tapi manusia, ketika kita membuli, mengeluarkan kata-kata kasar, dia akan merefleksikan kenapa dia menyampaikan itu. Ada responnya, lalu kemudian mungkin saja dia sakit hati dan lain sebagainya. Atau misalnya tindakan-tindakan kasih lainnya gitu ya. Ya, misalnya saya memberikan sesuatu, dia berterima kasih dan pokoknya contoh-contoh konkret sehingga kecerdasan kita jangan pahami hanya sebatas tentang logika, tentang intelek kemampuan, enggak ya, tetapi keseluruhan pribadi manusia itu. Gitu. Kalau ada jawaban lain bisa ditanggapi. baik, terima kasih, Frater. Bapak Ibu, apakah ada yang mau men-sharingkan lagi pengalamannya tentang AI atau Bu Ros? Ya, terima kasih Frater sudah memberikan pencerahan. Sebenarnya apapun itu diciptakan, kita percaya ya Tuhan itu hadir. Jadi bagaimana kita menggunakan segala yang ada di dunia ini dengan hikmat kebijaksanaan. Rasanya seperti itu ya, Frater. Apapun dapat kita gunakan sebenarnya untuk membantu kita. Kalau kita menggunakannya dengan menggunakan hikmat kebijaksanaan yang juga adalah anugerah dari Tuhan sendiri. Sebagai contoh, seringkali saya mendapat telepon penipuan, tapi karena AI, dia bisa membuat logonya, teleponnya, suaranya seperti benar-benar orang bank. Kita pakai hikmat kebijaksanaan kita. Kita punya hikmat kebijaksanaan, kita punya Tuhan kita tahu ini menipu kita. Seperti itu contohnya ya. Makanya kalau AI ini, kalau kita gunakan secara positif bahwa itu adalah ciptaan Tuhan melalui orang-orang pinter ini untuk membantu kita manusia, itu kita sangat terbantu dengan AI itu. Itu menurut saya. Seperti contoh, saya sedang membuat tesis. Itu banyak sekali yang kita sumber-sumber buku yang kita mau bertanya buku tentang ini bukunya apa, kita dapatkan dari sana, kemudian kita cari. Itu sangat membantu sekali. Menurut saya gitu ya, Frater ya. Tapi kalau kita gunakan tanpa hikmat, akhirnya ini jadi merusak orang, mengganggu orang, menipu orang. Lihat kan dengan
dengan zaman sekarang penipuan itu canggih-canggih kembali. Kita harus memiliki hikmat untuk em, menolak atau menggunakan teknologi canggih itu untuk eh, kepentingan kita, untuk kemajuan dunia pada saat ini. Gitu menurut saya ya, Brother. Terima kasih. Terima kasih Bu Ros. Ini ada saya bacakan satu lagi ya, Frater. Ini, Frater, cloning dan rekayasa genetika adalah juga produk AI. Apakah ini tidak bertentangan dengan karya Allah? Itu pertanyaannya, Frater. Brother masih di mute, Brother. Oke, oke, oke. Terima kasih. Em, Tadi ada apa namanya selalu keluar masuk saya ini soalnya. Tapi nggak apa. Saya baca juga di kolom chat kok. Iya, oke. Em, Kalau jawaban singkat saya sih, ya, kalau misalnya ini kan berkaitan dengan apa namanya eh, cloning ya, rekayasa genetika gitu. Apakah kemudian bertentangan dengan Allah? Eh, saya hanya bisa katakan jika mengabaikan martabat manusia, ya kemudian itu bisa bertentangan, ya, karena di sini manusia itu bukan sebagai objek teknologi, ya, tapi subjek ciptaan Allah. Saya hanya bisa katakan seperti itu ya. Karena ya, apa namanya rangkaian secara keseluruhan pemahaman saya terkait materi ya, yang ini tadi itu memang sekedar untuk mencoba untuk membuka wawasan pandangan kita. Tapi jika dikaitkan dengan pertanyaan ini, saya hanya bisa katakan jika itu mengabaikan martabat manusia, tentu itu bertentangan ya, karena apa namanya gereja tentu melihatnya bahwa manusia itu bukanlah subjek teknologi ya, tetapi subjek ciptaan Allah. Tetapi kemudian itu bisa diterima ya jika apa namanya dapat diterima secara moral tentunya. Artinya kan uh, bisa dipertimbangkan berkaitan dengan hal itu. Tapi kalau melihat secara keseluruhan dari pemaparan ini tadi itu kan eh, keberadaan kecerdasan buatan itu atas dasar mempertimbangkan martabat manusia. Tentu ada nilai moral, ada nilai ajaran gereja yang membicarakan khusus tentang itu tentunya ya. Nah, begitu. Tetapi saya hanya bisa menjawab dengan jawaban itu. Terima kasih. Terima kasih, Frater. Semoga menjawab ya oleh dari tadi pertanyaan dari Bapak Ananta. Ini ada pertanyaan lagi, Frater. Mau tanya, Frater, mohon maaf sebelumnya. Apakah Romo di Indonesia sudah dipersenjatai dengan pengetahuan AI yang cukup? Karena umat dengan mudah bisa mengecek AI. Oke, Itu, eh, Frater. itu apa namanya untuk menjawab kepastian karena ini kan pertanyaan berdimensi universal ya bukan partikular. Kalau partikular saya bisa mendeteksi frater-frater atau romo-romo yang ada di komunitas ini sehingga saya bisa mengatakan dan menjawabnya. Tapi karena rujukannya itu romo di Indonesia, wah luas sekali. Tetapi saya hanya bisa mengatakan tentu setiap biarawan, biarawati ya eh, atau romo ya eh, para imam itu ketika ada dokumen terbaru atau dokumen yang dikeluarkan oleh Pausan, oleh Vatikan, contohnya tadi itu apa namanya
yang kita bahas hari ini, Antigua et Nova ini, ya dengan sendirinya para imam, ya para pater, suster biarawati itu akan mempelajarinya. Apa yang dihadapi oleh gereja saat ini, isu-isu apa. Lalu kemudian secara pribadi, ya, apakah mereka itu memiliki pengetahuan tentang kecerdasan yang cukup? Ya tentu ini berkaitan dengan privasi pribadi, artinya ya kalau uh, di Fransiskan sendiri kan bahwa para saudara itu di apa namanya animasi gitu ya berkaitan dengan keberadaan kecerdasan buatan ini. Artinya kan kebijakan-kebijakan yang diambil itu seperti apa? Misalnya saat berpastoral atau misalnya di dunia pendidikan, contoh konkret lah, tidak boleh plagiarisme, tidak plagiat gitu, misalnya contoh-contoh konkret gitu ya, gitu. Itu untuk kalangan frater-frater OFP misalnya. Sehingga apakah mereka itu dipersenjatai dengan pengetahuan AI yang cukup? Ya, saya tidak bisa memastikan, tetapi bahwa dia memiliki kemampuan dasar untuk itu atau melalui anjuran gereja, dokumen-dokumen resmi ini, ya pasti saja dia tahu gitu ya. Karena kan dia berhadapan dengan umat. Ketika umat bertanya, pasti dia akan berusaha menjawab, ya. Lalu kemudian ya, dengan ajaran-ajaran gereja seperti ini, ya akan sangat membantu. Gitu. Memang harapan kita, ya para imam kita, biarawan-biarawati, ya eh, apa namanya harus dekat dengan apa namanya dunia ini ya seperti yang garis besar dalam dokumen ini kan gereja itu tidak menolak keberadaan kecerdasan buatan itu, tapi gereja berjalan bersama. Yang kemudian dibuat oleh gereja adalah bagaimana sikap terhadap kecerdasan buatan itu. Gereja mengambil sikap menghormati martabat manusia, nilai persaudaraan, dan nilai kemanusiaan. Gitu. Baik, terima kasih Frater. Frater, ini waktu sudah menunjukkan pukul 8:59 ya, 1 menit lagi. Ada sedikit closing statement nggak, Frater? Oh iya, saya tadi catat ya, mana ya? Untung saya. Saya mau katakan gini ya. Uh, Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya, tapi yang pertama-tama adalah kesediaan kita untuk belajar bersama. Tentu ini adalah sebagai apa namanya pancingan awal saja. Yang kemudian ajaran ini yang diterima pada malam hari ini diwartakan ya dalam katekese, entah itu dalam keluarga, entah itu di lingkungan bahwa gereja memiliki apa namanya dokumen khusus untuk menanggapi isu yang terjadi saat sekarang kayak gitu ya. Uh, ini dari saya ya, saudara-saudari, kemajuan teknologi ya kecerdasan buatan itu adalah sebuah kenyataan yang tidak bisa dihindarkan dalam perkembangan dunia modern sekarang ini. Bahwa kecerdasan buatan itu membantu manusia dalam segala bidang, ya mulai dari bidang pendidikan, mulai bidang kesehatan seperti yang saya katakan tadi itu, termasuk dalam gereja juga. Namun di balik apa namanya adanya manfaat itu tersembunyi pula tantangan moral, ya. Maka kemudian gereja melalui refleksi Antiqua et Nova yang dikeluarkan oleh Fransiskus yang mengingatkan bahwa AI itu meskipun dia bermanfaat itu tidak boleh menggeser nilai-nilai manusia apalagi menggantikan peran Allah dalam hidup kita, ya. Ketergantungan berlebihan pada kecerdasan buatan itu kemudian akan melemahkan relasi personal kita antara sesama. Maka kemudian dalam konteks ini ya kecerdasan buatan yang kita gunakan itu harus dalam pengawasan iman sesuai dengan tema kita pada hari ini
tapi pada lebih yang utamanya adalah etika, gitu ya, etiket, ya, supaya tidak menyebarkan ajaran yang menyimpang, ya, yang memanipulasi informasi, ya, bahkan digunakan sebagai senjata dalam perang, misalnya, ya, seperti seperti yang terjadi kita lihat sekarang antara Israel uh, Palestina atau Israel Iran, ya, menggunakan drone dan lain sebagainya. Maka di tengah realitas ini kita semua dipanggil untuk tidak melarikan diri, ya, dari tanggung jawab kita, ya. Kecerdasan bukanlah musuh iman, tetapi alat untuk menuntut tanggung jawab etis kita, ya. Kita harus terus mengembangkan akal budi kita yang dibimbing oleh Roh Kudus tentunya, dan menggunakan kecerdasan buatan itu untuk bekerja sama memuliakan Allah, melestarikan dunia ini, ya. Saya menggarisbawahi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya yang pertama kali jemaat di Korintus itu, ya, 6 ayat 12. Katakan begini, segala sesuatu halal bagiku, tetapi tidak semuanya berguna. Dalam hal inilah kemudian kita harus mempertimbangkan dengan baik kecerdasan itu, apakah mendatangkan kebaikan atau tidak. Sehingga pada akhirnya, saudara-saudari, ya, mari kita bersama-sama, ya, menggunakan teknologi untuk memanusiakan manusia, bukan menjadikan kita budak mesin.